Dilihat dari lokasi atau ibu kota pemerintahan, kerajaan ini memiliki dua periode. Periode pertama berada di Jawa Tengah dan periode kedua pindah ke Jawa Timur. Sejarah mengatakan bahwa kepindahan kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur karena beberapa hal, mulai dari politik, bencana alam, ekonomi, dan potensi ancaman dari kerajaan lain seperti Sriwijaya. Lokasi kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah diperkirakan terletak di bumi Mataram atau Yogyakarta di bawah pemerintahan Rakai Mataram Sangjaya. Ibu kota kerajaan ini sempat berpindah-pindah mulai dari Mamrati ketika masa Rakai Pikata, di masa Dia Balitung, berpindah ke Poh Pitu, dan kembali ke bumi Mataram pada masa Dyah Wawa. Mamrati dan Poh Pitu diperkirakan terletak antara Yogyakarta sampai Jawa Tengah bagian selatan, Magelang atau Kedung. Ada dua jenis sumber sejarah utama kerajaan Mataram kuno, yaitu prasasti dan candi. Kedua jenis peninggalan sejarah ini menjadi landasan dalam mencari tahu kisah dan seluk-beluk kerajaan. Berikut adalah beberapa prasasti yang menceritakan kerajaan Mataram kuno. Yuk simak penjelasannya. Pertama adalah prasasti Canggal. Prasasti ini berangkat tahun 654 Saka atau 732 Masehi. Prasasti Canggal ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir, tepatnya di Dusun Canggal, Kabupaten Kadiluwih, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Huruf yang digunakan dalam prasasti Canggal adalah Palawa, sedangkan bahasanya adalah Sanskerta. Prasasti Canggal adalah prasasti pertama yang dikeluarkan oleh Raja Sanjaya dalam rangka memperingati pendirian lingga di atas Bukit Sirangga. Lingga tersebut didirikan atas rasa syukur karena ia telah bisa membangun kembali kerajaan dan bertahta dengan aman dan tentram setelah mengalahkan musuh-musuhnya. Prasasti Kalasan ditemukan pada tahun 778 Masehi di Desa Kalasan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Prasasti Kalasan berisi huruf Pranagari yang berasal dari India Utara dan menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Kalasan menceritakan tentang pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara dan pendirian biara untuk para pendeta oleh Raja Panangkaran atas permintaan keluarga Shailendra. Yang kedua yaitu Prasasti Matyasi. Prasasti Matyasi ditemukan pada tahun 907 Masehi di daerah Matyasi, Magelang, Jawa Tengah. Prasasti Matyasi menggunakan bahasa Jawa kuno. Prasasti Matyasi menceritakan tentang silsilah Raja Mataram sebelum Raka Watakura Dyah Balitung. Kehidupan sosial masyarakat Mataram kuno sudah teratur. Dapat terlihat dari sikap gotong royong mereka saat membangun candi bersama, dan juga sikap toleran di antara masyarakat cukup baik, terbukti dengan adanya dua aliran kepercayaan yang berbeda akan tetapi mereka tetap bisa bersosialisasi. Berdasarkan prasasti Canggal, diketahui bahwa Mataram kuno awalnya diperintah oleh Raja Sana. Raja Sana kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Sanjaya adalah anak dari saudara perempuan Raja Sana yang bernama Sanaha. Pada masa Sanjaya memerintah, ia memerintah dengan bijaksana, sehingga rakyat hidup makmur, aman, dan tentram. Hal ini terlihat dari prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa tanah Jawa kaya akan padi dan emas. Selain pada prasasti Canggal, nama Sanjaya juga tercantum pada prasasti Belitung. Setelah Sanjaya, Mataram diperintah oleh Panangkaran. Dari prasasti Balitung diketahui bahwa Panangkaran bergelar Shailendra Sri Maharaja Dyah Pancapana Rakai Panangkaran. Hal ini menunjukkan Rakai Panangkaran berasal dari keluarga Sanjaya dan juga keluarga Shailendra. Sepeninggalan Panangkaran, Mataram kuno terpecah menjadi dua, yaitu Mataram bercorak Hindu dan Mataram bercorak Buddha. Wilayah Mataram Hindu meliputi Jawa Tengah bagian utara, diperintah oleh dinasti Sanjaya dengan raja-raja Pananggulan, Warak, Garung, dan Pikatan. Sementara wilayah Mataram Buddha meliputi Jawa Tengah bagian selatan yang diperintah oleh dinasti Shailendra dengan rajanya antara lain Raja Indra.
Pencapana di Mataram ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 850, Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya mengadakan perwakilan politik dengan Pramodawardhani dari keluarga Shailendra. Melalui perwakilan ini, Mataram dapat dipersatukan kembali. Pada masa pemerintah Pikatan Pramodawardhani, wilayah Mataram berkembang luas, meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pikatan juga berhasil mendirikan Candi Pelasan. Raja-raja Wangsa Sanjaya seperti dimuat dalam prasasti Mantyasih atau Kedu sebagai berikut. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya 717 sampai 746 Masehi, Tri Maharaja Rakai Penangkaran 746 sampai 784 Masehi, Sri Maharaja Rakai Panunggalan 784 sampai 803 Masehi, Sri Maharaja Rakai Warak 803 sampai 827 Masehi, Sri Maharaja Rakai Garung 828 sampai 847 Masehi, Sri Maharaja Rakai Pikatan 847 sampai 855 Masehi, Sri Maharaja Kayuwangi 855 sampai 885 Masehi, Sri Maharaja Watuhu Malang 894 sampai 898 Masehi, Sri Maharatu Watukuradiah Balitung 898 sampai 913 Masehi. Balitung digantikan oleh Sri Maharaja Daksa, diteruskan oleh Sri Maharaja Tulodong dan Sri Maharaja Wana. Namun, raja ini sangat lemah sehingga berakhirlah kekuasaan dinasti Sanjaya. Kondisi sosial budaya. Kehidupan budaya masyarakat kerajaan Mataram kuno, yakni Mataram kuno banyak menghasilkan karya yang berupa candi. Berdasarkan dari prasasti tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kerajaan Mataram kuno menganut ajaran Hindu Siwa. Kerajaan Mataram kuno didirikan sekitar abad ke-8 di pedalaman Jawa Tengah. Kehidupan sosial budaya penduduk Mataram kuno juga terbilang maju. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya peninggalan, terutama berupa candi. Contohnya 2 candi peninggalan era Mataram kuno yang hingga kini masih tersohor adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi Borobudur terletak di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tersebut, ketika Raja Samaratunggang dari Wangsa Sailendra berkuasa di Mataram kuno, Candi Borobudur ialah bangunan tempat ibadah agama Buddha. Sedangkan Candi Prambanan merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang dibangun era Rakai Pikatan. Pembangunan Candi Prambanan dapat diselesaikan ketika Raja Daksa berkuasa. Candi Prambanan terletak di Karangan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan banyak berpengaruh corak dari agama Hindu. Sebab keruntuhannya. Penyebab runtuhnya kerajaan Mataram kuno yaitu sebagai berikut. Yang pertama, letusan gunung berapi menyebabkan istana yang telah dibuat rusak dan hancur. Yang kedua, adanya kekosongan jabatan di akhir kerajaan. Ketiga, keadaan ekonomi yang menurun. Yang keempat, kekhawatiran akan kembalinya Sriwijaya untuk kembali menyerang. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan dikarenakan oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, tambahan sedikit letusan gunung berapi menyebabkan istana yang telah dibuat mengalami kerusakan. Letak kerajaan Mataram kuno awalnya adalah di daerah Jawa Tengah yang memiliki banyak gunung aktif. Letusan gunung isi berapi membuat istana kerajaan mengalami kerusakan. Adanya kekosongan jabatan di akhir kerajaan. Di akhir masa kepemimpinan raja terakhir dari Mataram kuno,
Ia tidak memiliki pewaris tahta, sehingga jabatan terpaksa diberikan kepada penasehatnya, yaitu Empu Sindok. Empu Sindok inilah kemudian memindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Yaitu ada keadaan ekonomi yang terus menurun. Keadaan ekonomi yang terus menurun dari akibat menanggulangi kerusakan akibat letusan gunung berapi membuat negara ini perlahan mulai runtuh. Selanjutnya ada kekhawatiran akan kembalinya Sriwijaya untuk menyerang. Pada saat dipimpin oleh Rakai Pikatan, Kerajaan Mataram kuno berhasil membendung serangan Kerajaan Sriwijaya dan pasukan Sriwijaya terpaksa mundur. Dikhawatirkan keadaan Mataram kuno yang semakin memburuk membuat Sriwijaya kembali menyerang Mataram kuno. Oleh karena itu, Empu Sindok juga mengubah nama Kerajaan Mataram kuno menjadi Medang Kambulan.